Halo para football fans, mendengar kata offside buat kalian para football fans generasi 90 atau 2000-an pasti langsung ingat sama yang namanya Filippo Inzaghi. Ya, pemain legendaris Italia ini sampai punya julukan si Raja Offside loh. Meskipun dengan kemampuan teknik yang tidak begitu menonjol, Inzaghi mampu menjadi top skor dan juga mencetak gol penting di laga krusial. Di video kali ini kita akan melihat perjalanan karir seorang Inzaghi dari dia kecil hingga sekarang. Sebelum itu mohon supportnya dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Filippo Inzaghi lahir di Piacenza 9 Agustus 1973, di mana Inzaghi kecil begitu mengidolakan Paolo Rossi dan Marco van Basten. Inzaghi memulai karir sepak bolanya di klub junior Piacenza dari tahun 1985. Setelah 6 tahun menimba ilmu di level junior, Filippo berserta adiknya Simone Inzaghi naik ke tim senior pada tahun 1991 sebagai seorang remaja. Karir Inzaghi di Piacenza bisa dibilang cukup sulit. Dengan hanya berhasil bermain 2 pertandingan di musim debutnya, dia kemudian dikirim ke klub Serie C1 Albino Leffe di tahun 1992 sebagai pemain pinjaman. Bersama Albino Leffe, Inzaghi muda sukses catatkan 13 gol dari 21 penampilan. Jauh lebih baik dari musim debutnya di Piacenza. Setelah masa pinjamannya selesai, Inzaghi kembali dipinjamkan ke klub Serie B Hellas Verona di tahun 1993. 2 tahun menjalani masa peminjaman, Inzaghi kembali bermain bersama Piacenza dan berhasil membawa klub tersebut juara Serie B dengan mencetak 15 gol dalam 37 penampilan. Kesuksesan Inzaghi muda akhirnya menarik perhatian klub Serie A di mana Parma menjadi destinasi selanjutnya. Musim debutnya di Serie A tidak cemerlang dan hanya mampu mencetak 2 gol. Di tahun 1996, Inzaghi pindah ke klub Atalanta dan akhirnya berhasil menunjukkan potensinya sebagai seorang striker hebat. Inzaghi sukses menjadi capocannoniere dengan 24 gol, di mana Inzaghi mencetak gol ke semua klub Serie A pada musim itu. Pencapaian Inzaghi semakin lengkap dengan penghargaan Serie A Young Player of the Year. Tampil impresif bersama Atalanta, Inzaghi dibeli Juve di tahun 1997. Di Juventus, Inzaghi membangun chemistry yang kuat dengan Del Piero dan juga Zidane. Selama 4 musim membela si Nyonya tua, Inzaghi dilatih oleh 2 pelatih hebat, yakni Marcello Lippi dan Carlo Ancelotti. Di musim perdananya bersama Juve, Super Pippo berhasil meraih Scudetto dengan torehan 18 gol dan juga membawa Juve ke final Liga Champions, tetapi kalah melawan Real Madrid. Di musim berikutnya, Inzaghi gagal membawa Juve meraih Scudetto meskipun dia sukses menjadi top skor Juve selama 3 musim berturut-turut. Selain meraih Scudetto, Inzaghi juga berhasil memberikan gelar Supercoppa dan Piala Intertoto kepada Juventus. Tahun 2001, Super Pippo pindah ke AC Milan setelah merasa masanya di Juve sudah habis dan partnershipnya dengan Del Piero tidak sebaik dulu. Musim pertamanya dengan AC Milan tidak berjalan mulus, di mana dia menderita cedera lutut selama setengah musim. Setelah kembali dari cedera, Inzaghi sukses membangun chemistry dengan Andriy Shevchenko. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Super Pippo meraih gelar Liga Champions musim 2002-2003, Coppa Italia musim 2002-2003, 2003 UEFA Super Cup, 2004 Supercoppa, dan Scudetto di musim 2003-2004. Inzaghi kembali mengantarkan Milan meraih gelar Liga Champions musim 2006-2007, di mana dia sukses mencetak 2 gol di partai final melawan Liverpool. Sekaligus berhasil membalaskan dendam kepada Liverpool ketika kalah dramatis di final tahun 2005. Inzaghi mengatakan bahwa 2 golnya di partai final tersebut merupakan impiannya sejak kecil dan sangat penting dalam hidupnya yang akan selalu dia ingat seumur hidupnya. Di musim berikutnya, Milan berhasil juara Supercoppa dan Piala Dunia antar klub. Di tahun 2009, Inzaghi berhasil mencatatkan rekor sebagai pencetak hat-trick terbanyak di Serie A dengan total 10 hat-trick. Sisa karirnya di Milan dilanjutkan dengan perannya yang lebih banyak bermain sebagai pemain pelapis. Pada 3 November 2010, Inzaghi yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak 2 gol melawan Real Madrid dan membuat dia mencetak total 70 gol di Liga Champions. Dengan 2 gol tersebut juga membuat Inzaghi menjadi pencetak gol terbanyak Milan melewati idolanya Marco van Basten dengan total 125 gol. Ketika Milan meraih Scudetto musim 2010-2011, Inzaghi sedang mengalami cedera parah dan jarang bermain. Musim 2011-2012 menjadi musim terakhir bagi sang striker legendaris bersama Milan, di mana kontraknya tidak lagi diperpanjang. Pertandingan terakhir Inzaghi bersama Milan adalah ketika berhadapan dengan Novara dan dia berhasil mencetak 1 gol terakhir dalam karirnya. 24 Juli 2012, Inzaghi mengumumkan bahwa dia akan pensiun sebagai seorang pemain dan memulai karir kepelatihannya. Gimana dengan karirnya di timnas Italia?
Inzaghi berhasil membawa Italia juara Piala Dunia 2006 dan juga di level junior berhasil jadi juara Piala Eropa U21. Debut Inzaghi bersama timnas senior dilakoni ketika melawan Brazil 8 Juni 1997 dan gol pertama bersama Italia terjadi ke gawang Spanyol 18 November 1998. Bersama Italia, Inzaghi mencetak total 25 gol dalam 57 pertandingan. Inzaghi bukanlah pemain dengan kemampuan teknik hebat, cenderung egois, tidak membantu build up play, dan juga sering disebut pemain beruntung. Meskipun dengan hal tersebut, dia masih bisa mencetak banyak gol untuk klub dan juga timnas. Fenomena Inzaghi yang selalu bisa lepas dari jebakan offside sampai membuat para pelatih dunia bingung. Bahkan Sir Alex Ferguson bilang Inzaghi lahir pun dalam posisi offside. Dia sampai dapat julukan dari para football fans sebagai si Raja Offside. Hal ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Inzaghi yang tidak terlalu baik dari segi teknik, menutupinya dengan kerja keras, determinasi dan kepintarannya dalam penempatan posisi ataupun timing untuk berlari. Johan Cruyff sampai bilang Inzaghi tidak bisa bermain bola tapi selalu dalam posisi yang tepat. Julukan Super Pipo dari fans berasal dari nama superhero salah satu karakter Disney, Goofy. Hal unik lain dari Inzaghi adalah selebrasinya. Tidak seperti pemain zaman sekarang yang punya selebrasi unik, justru Inzaghi merayakan golnya dengan penuh emosi, berlari dengan penuh kegembiraan ke arah supporter dan berteriak dengan kencang. Bahkan para football fans sering bilang larinya Inzaghi pas selebrasi lebih kencang daripada pas dia main. Setelah pensiun sebagai pemain, si Raja Offside memulai karir sebagai pelatih. Karir kepelatihannya sejauh ini belum begitu bersinar, dimulai dari menjadi pelatih Milan Primavera, kemudian naik menjadi pelatih tim senior Milan. Hanya bertahan sebentar, dia melanjutkan karirnya sebagai pelatih di Venezia, Bologna, Benevento, Brescia, dan juga Regina. Hingga sekarang. Yang terbaik sejauh ini adalah ketika dia melatih Benevento yang berhasil juara Serie B dan promosi ke Serie A, namun kembali degradasi setelah akhir musim berada di peringkat 18. Itulah kisah perjalanan karir seorang striker legendaris Italia, Filippo Inzaghi, dengan segudang gol dan torehan rekor yang telah dia ciptakan. Pemain yang bisa membuat para defender dan kiper takut setiap melawan dia. Pemain yang membuat fenomena dengan kemampuannya lepas dari jebakan offside, si Raja Offside yang akan selalu diingat oleh para penikmat sepak bola dunia. Sekian video kali ini, mohon supportnya dengan subscribe, like, dan share ya para football fans. Sampai jumpa di video berikutnya.